A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahu ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube kesayangan kita semuanya, yaitu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad ya. Di mana kita akan coba kembali menelaah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar mereka kemudian tumbuh ya, lahir dan berkembang ya menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang insya Allah akan menjadi kebaikan ya bagi kita orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Karena memang anak itu anugerah. Kalau anugerah ini kita jaga dengan baik, maka dia juga akan mendatangkan kebaikan yang besar ya bagi kita. Anak adalah amanah ya. Kalau amanah ini kita jaga, maka dia jadi anugerah, itu maksud saya ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah ya, di yaumul mahsyar, termasuk ke dalam kelompok orang yang akan diselamatkan ya dari siksa api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan dengan hamba-hambanya yang soleh, dimasukkan ke dalam surganya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Untuk itu kemudian ya kita berusaha berjuang ya bagaimana hidup kita ini ya memenuhi, menepati ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang sejatinya itulah ya tujuan kita hidup di alam dunia ya, li'ilai kalimatillah ya, li'ilai mardatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa minan nasi may yasri nafsahu libtigha mardatillah. Wallahu raufun bil ibad ya. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hambanya, ada orang-orangnya yang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan keinginan dirinya, libtigha mardatillah ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya ya. Inilah yang kita harus perjuangkan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu kemudian kita berusaha juga ya bagaimana anak-anak kita ini menjadi generasi penerus ya, atas cita-cita itu ya, atas gaya hidup itu. Nah, ini yang kita harapkan. Seperti biasa di dalam kesempatan di dalam program ini ya, Tarbiyatul Aulad ya, kita akan menelaah kembali teori-teori pendidikan anak ya yang digagas oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, di dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, yaitu pendidikan anak di dalam Islam. Karena Islam itu agama yang syumul ya, agama yang lengkap ya, kafah. Semuanya diajarkan, semuanya dikasih tahu. Salah satunya adalah bagaimana mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Ya, kan semua kan pengen begitu ya, pengen punya anak-anaknya baik itu. Nggak ada orang yang pengen punya anaknya jahat, bahkan penjahat sendiri pengen punya anak yang baik begitu kan ya, pengen punya anak yang bisa ya, diandalkan, membantu gitu. karena kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, maka ketika pertanyaan itu muncul di benak kita, jawabannya adalah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Islam.
Nah, di dalam kesempatan kali ini ya, saya akan mengangkat tema tentang menjadikan Rasulullah sebagai idola bagi anak-anak kita. Ya, tema kita pada hari ini ya. Dan ini sebagaimana diungkap oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, ya salah satu cara agar anak-anak kita ini menjadi anak yang baik adalah bagaimana kemudian dia bisa menjadi pribadi, menjadi sosok yang mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi salah satu cara ya agar anak-anak ini menjadi anak yang baik ya sebagaimana harapan kita tadi, ya, maka jadikanlah anak-anak kita ini menjadi pribadi yang mengidolakan, ya, yang kemudian meneladani, ya, mengikuti jejak Rasulullah SAW, mulai dari kehidupan beliau kecil gitu ya, sampailah kemudian beliau menjadi diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW dia faham, dia pelajari, lalu kemudian lahirlah kecintaan. Nah, kalau berbicara bagaimana Rasulullah SAW ini ya untuk menggiring ya, opini, menggiring pemikiran kita ya. Kenapa sih kita harus menjadikan anak-anak kita ini mengidolakan Rasulullah SAW? Lalu apa efeknya gitu kan kalau anak-anak ini mengidolakan Rasulullah SAW? Kalau kita runut-runut dalam sejarah gitu kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya, seorang manusia ya yang bernama Muhammad bin Abdullah ya, menjadi seorang yang begitu mulia ya, menjadi orang yang begitu baik ya, sampai pada level di dalam surah Al-Qalam itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad ya betul-betul berada di atas budi pekerti yang agung. Jadi Allah sampai ya memuji Rasulullah SAW dengan atas keagungan akhlaknya. Maka kemudian turun ayat yang lainnya yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah, ya, itu reverse-nya menunjuk ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berbicara itu ya Allah Subhanahu Wa Taala saja mengakui kemuliaan kebaikan Rasulullah SAW. Ya, bukankah kita ingin menjadi anak-anak kita baik begitu? Nah, kalau berbicara kebaikan Rasulullah SAW luar biasa. Dan itu kalau kita perhatikan ya, Allah Subhanahu Wa Taala langsung ya, yang mendidik Rasulullah SAW dengan baik, karena statusnya Rasulullah itu yatim piatu malah dari kecil ya. Umur berapa bulan di dalam kandungan ibunda ya, ayahnya wafat. Kemudian lahir nggak langsung besar sama ibu, harus dikirim ke kampung Sa'adiyah. Selama 4 tahun disusukan, ya, 4 tahun pisah sama ibu. Ya, lalu kemudian ketemu ibundanya, baru 2 tahun bersama ibundanya wafat ibundanya. Akhirnya umur 6 tahun dibesarkan oleh oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Umur 8 tahun ya baru 2 tahun tinggal dengan kakek. Ya begitu perhatian. Lazim ya kakek namanya kakek atau nenek sama cucu kan luar biasa. Baru 2 tahun wafat. Akhirnya kemudian pengasuhannya diserahkan kepada Abu Thalib ya, itu ya. Kalau bicara jalan hidupnya kan begitu, tapi pada dasarnya kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Duha ya, surah Duha itu ya, di situ ditegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang sebetulnya mendidik Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW, mengarahkan Rasulullah SAW, mempersiapkan Rasulullah SAW. Wa wajadaka dhalan fahada. Nah, dulu Rasulullah itu pernah waktu waktu kecil tersesat begitu ya, remaja atau waktu kecil tersesat. Lalu kemudian Allah berikan petunjuk sehingga dia bisa menemukan jalan pulang. Jadi sampai sedemikian ya Allah Subhanahu Wa Taala mendidik dan menjaga ya
Rasulullah SAW dari kecil. Ini kan jadi pelajaran buat kita. Ya. Kita ingin anak-anak kita juga dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, juga ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dulu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan membimbing Rasul kita. Nah, itu. Ya. Dan banyak ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasuhan fase-fase kehidupan Rasulullah SAW ya, terutama ketika anak-anaknya hingga beliau menjadi dewasa, yang ya di dalam kisahnya itu menjadi petunjuk ya bagi kita sebagai orang tua untuk kemudian meneladani ya, Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika Rasulullah, kalau kita flashback ya tentang kehidupan Rasulullah, ketika Rasulullah SAW kecil ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah ya, Rasulullah SAW ini kan berprofesi sebagai penggembala, penggembala kambing, dan itu diakui ya, dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Umumnya ya, tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus seorang nabi kecuali dia menjadi penggembala kambing. Faqala ashabuh, maka kemudian sahabat Rasulullah bertanya, wa anta, kalau anda bagaimana? Ya, faqala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Ya, aku juga begitu, ya, menggembalakan kambing kepunyaan penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat. Jadi Rasulullah SAW pernah mengakui ya, bahwa beliau juga pernah menjadi pengembala kambing ketika masih remaja dulu ya, ketika masih kecil-kecil sudah ngerti gitu ya, sudah punya kekuatan untuk mengatur, menggiring binatang. Maka kemudian Rasulullah pernah bekerja ya, dengan upah beberapa qirat gitu ya, menjadi penggembala kambing. Nah, di sini juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran ya. Dalam konteks kita mengidolakan, menjadikan anak-anak kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, boleh itu ya, kita kemudian hadirkan kepada anak-anak kita ya, hewan peliharaan. Ya. Maka kalau bisa betul-betul mirip kambing lah ya, di rumah ya. Rumah nggak bisa bikin ya, ini bagi mereka yang di kampung ya, atau yang di kota tapi punya tanah luas, boleh dia ya, siapkan kambing. Kalau di negara-negara barat, terutama yang di pedesaan ya, di pertanian-pertaniannya ya, itu anak-anak mereka itu senang ya, bergaul, bermain dengan itu ternak ya, salah satunya kambing. Saya kalau merhatikan anak itu bermain dengan kambing, itu ada keasikan ya, ada keceriaan tersendiri gitu ya. Dan memang sebetulnya interaksi manusia dengan hewan ya, terutama hewan ternak ya, dalam hal ini kambing, itu ada unsur-unsur pendidikan yang besar ya. Ya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan Allah tidak mengutus ya, para nabi kecuali pernah menjadi penggembala. Ya, kalau berbicara menjadi pengembala, kenapa gitu kan? Karena dari interaksi beliau dengan hewan-hewan ternak inilah kemudian beliau jadi paham ya, bagaimana menggiring ya, bagaimana menjaga, kan tugas penggembala itu kan menjaga hewan ternak dari incaran serigala gitu ya. Makanya kan ada hadis Rasulullah yang mengatakan ya, kita itu harus berjamaah ya. Alaikum bil jamaah ya, fa inna syaitan, saya lupa redaksinya, tetapi kurang lebih ya, karena sesungguhnya setan itu akan menerkam, akan menggoda manusia sebagaimana serigala menerkam kambing atau domba-domba yang terpisah dari kumpulannya. Itu Rasulullah mengatakan, beliau juga tahu gitu kan, ketika dulu zamannya jadi penggembala itu begitu gitu.
Kebiasaannya ya serigala itu ya begitu ya. Menerkam domba-domba yang terpisah dari kumpulannya. Makanya strategi mereka itu digiring dulu nih domba-domba yang menjadi korban ya dikeluarin dari kelompoknya. Nah, udah kepisah baru diterkam. Nah, itu kan jadi pelajar, jadi ibrah. Sehingga jadi hadis Rasulullah SAW yang kemudian memberikan pelajaran kepada kita. Jadi Rasulullah diangkat pernah menggembalakan, pernah hidup sebagai penggembala itu ada pelajaran. Ya. ada ilmu ya yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah SAW agar kemudian menjadi pribadi yang tangguh di dalam menjaga umatnya, karena umat ini perlu dijaga dari gangguan. Nah, dan Rasulullah paham betul tentang itu. Kemudian apalagi tugas penggembala itu tadi ya, memberikan makan, memastikan hewan-hewan ternaknya cukup makan. Maka Rasulullah harus tahu ya daerah mana yang rumputnya subur ya waktu beliau masih kecil-kecil. Nah, itu kan kecerdasan tersendiri ya. Harus tahu halal haram, ini tanah punya siapa, boleh nggak ngasih makannya di situ. Nah, itu ya. Kemudian Rasulullah paham ya jenis-jenis rumput, jenis tanaman yang disukai, yang nggak disukai oleh kambing-kambing, ya, oleh ternak beliau paham. Nah, ini kan hebat gitu ya. Kita nganggapnya sepele aja, oh penggembala. Padahal sebetulnya di dalam proses pengembalaan itu ada ilmu. Ya. Dan ini kemudian bisa menjadi teladan bagi kita di dalam membesarkan anak-anak kita. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pemimpin ya, yang tangguh ya sebagaimana Rasulullah SAW suruh dia ngangon kambing, ya. Belajar ngangon kambing dari kecil dulu, ya. Supaya kemudian dia dapat esensi ya, dari profesinya sebagai pengembala itu, lalu kemudian direlasikan dengan cita-cita dia menjadi seorang pemimpin misalnya. Ini berbicaranya analogi gitu kan. Ya, belum lagi kalau berbicara hewan pengembala itu harus bisa menggiring ya kemana dia mau diarahkan ya. Selesai waktu makan ya mau pulang ke kandang, nah itu ada caranya ya, untuk menggiring mereka itu. Nah, ya. Caranya apa? Pegang pimpinannya. Kalau pimpinannya udah kita pegang, udah kita patuh dia sama kita, nah, yang lainnya ngekor. Gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat gaya kepemimpinan Rasulullah begitu. Rasulullah itu sangat suka untuk mendekati para pemimpin-pemimpin yang akan didakwahi gitu kan. Karena mereka itu punya efek yang besar ya ketika tunduk kepada Islam ya, pengikut yang di bawahnya akan ikut. Nah, makanya kan ada surah Abasa ya. Surah Abasa ya yang menegur ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu kan. Jadi Rasulullah bermuka masam ketika datang seorang buta. Nah, ya. Itu kan situasinya Rasulullah sedang menghadapi pemuka-pemuka ya. Pemuka-pemuka, pimpinan-pimpinan suku-suku Arab ya. Dengan harapan mereka ini jadi muslim. Itu ada dasarnya Rasulullah kemudian agak sedikit ketus ya dengan Abdullah bin Ummu Maktum misalnya. Seorang yang buta gitu kan. Ya, jadi bukan sepenuhnya celak kan gitu, oh Rasulullah ya pernah bersalah. Itu bukan kesalahan juga gitu kan. Tetapi bagi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala itu satu hal yang tidak patut begitu kan. Ya, tapi basicnya niat Rasulullah SAW itu ya begitu ya, kalau ini berhasil aja nih ya, pemimpin ini ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bawah-bawahnya akan ikut. Nah, ini kan teori pengembalaan begitu ya. Nah, itulah ya Rasulullah SAW ketika disinggung tentang profesinya menjadi pengembala ya. Dan di sisi lain ya sebagai anak-anak juga Rasulullah SAW mengaku juga bahwa beliau juga bermain ya sama ya, menghabiskan waktunya ya bermain dengan anak-anak kecil sebaya beliau. Sebagaimana dalam sebuah keterangan ya yang disebutkan dalam kitabnya Ibnu Katsir,
Bahwa Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat diriku bersama anak-anak kecil kaum Quraisy. Ya. Kami memindahkan batu-batu untuk dijadikan permainan. Kami semua telah melepaskan pakaian dan mengambil sarung. Kemudian meletakkan kain tersebut di atas lutut untuk membawa batu. Aku tidak menerima permainan tersebut bersama mereka. Dan aku mundur ke belakang. Tiba-tiba ada seorang yang tidak kulihat. Dia meninjuku dengan sekali tinju yang menyakitkan. Kemudian berkata, kuatkanlah ikatan sarungmu. Kemudian aku menguatkan ikatan sarungku dan membawa batu-batu di atas lututku. Sedangkan kain ada di atas, di tengah-tengah teman-temanku. Nah, ini satu gambaran ya bagaimana Rasulullah juga pernah bermain ya bersama dengan anak-anak sebaya beliau dulu-dulunya. Ya kita mikirnya Nabi ini serius dari lahir gitu sampai jadi Nabi serius ya, anti dengan permainan, anti dengan game ya, enggak juga. Ya, Rasulullah mengaku ya, sebagai disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, dinukilkan dikutip oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, bahwa kehidupan Rasulullah semasa anak-anak normal sama seperti anak-anak yang lainnya. Bermain dengan permainan anak-anak ketika itu. Dan ini juga menjadi ibrah bagi kita agar kemudian anak-anak kita ini kita betul berikan waktu bagi mereka untuk bermain. Jangan ganggu waktu bermain mereka dengan alasan pendidikan sekalipun. Nah, gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang anak-anak pulang sekolah disuruh les lagi. Habis les suruh lagi belajar di rumah. Kapan mainnya? Gitu ya. Baru masuk tengah udah jejelin harus bisa baca, bisa cari stung. Makanya saya setuju ini ada capres ya yang menegaskan ya memang anak-anak itu waktu bermainnya ya ketika kecil tidak boleh diganggu, terutama ketika TK ya. Mereka tidak boleh dibebani oleh kewajiban bisa baca tulis gitu. Nah, saya dukung capres ini ya. Jadi memang penting ya bagi orang tua untuk memastikan anak-anak ini bermain dengan anak-anak umur seumurannya sebaya dia ya, menghabiskan waktu terbaik, waktu kecil-kecil ini untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka. Jangan ganggu dengan alasan apapun termasuk pendidikan. Kita pengen dia pinter ya, lalu kemudian ya nggak ada waktu bermain karena harus belajar dan belajar. Nah, kapan mainnya gitu. Nah, ini biarkan mereka. Nah, ini juga menjadi landasan ya bagi pemimpin yang mau bikin kurikulum, ya pikirkanlah ya momen ya bagi anak-anak ini untuk berinteraksi dengan sebaya mereka bermain, karena disitulah mereka juga mendapatkan karakter. Anak-anak ini kan kalau bermain itu kan terselip ya pesan-pesan karakter. Bahwa ada temannya yang kayak Rasulullah SAW, ada yang pembuli gitu ya, main mukul aja gitu. Nah, itu nanti dia belajar bagaimana caranya menghandle para bullier ini, para pembuli ini. Ada nanti dia belajar strateginya gitu kan. Ketika dia di dalam situasi ya sama-sama susah, lalu ada yang mendapatkan kenikmatan ya, di situ nanti ada konsep berbagi. Lihat anak-anak itu. Anak-anak itu pada dasarnya ya mereka suka berbagi ya, kecuali diajarkan pelit oleh orang tuanya. Ya, naluri dia ya berbagi gitu kan. Ada apa-apa, ada makanan, ada kesenangan, itu dia berbagi. Dan itu tidak akan terjadi kalau anak-anak ini kemudian kita tidak biarkan menghabiskan waktunya ya ketika dia masih kecil-kecil gitu bersama dengan teman-teman dia, karena harus belajar. Harus kursus, harus les gitu ya. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan bangunan ya sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya ketika beliau dewasa ya, kebetulan ketika itu Ka'bah sedang direnovasi ya, beliau kemudian ikut serta memindahkan batu dan membangun bersama dengan para pembesar Quraisy. Dan Ibnu Abbas ketika itu berkata, paman beliau, bukan Ibnu Abbas ya, Abbas ya berkata kepada beliau, paman beliau ya, letakkan kainmu di atas pundakmu untuk mengangkat batu. Ketika beliau melakukannya, kemudian beliau jatuh tersungkur ya, sementara kedua matanya memandang ke langit seraya berkata, kainku, kainku, kainku.
Kemudian beliau menarik kainnya lalu berkata, sesungguhnya aku dilarang untuk berjalan dalam keadaan telanjang. Ini adalah bukti akan kemaksuman beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Jadi Rasulullah SAW ya, zaman remaja dulu ya sama itu kan, berinteraksi, bergaul dengan masyarakat sekitar. Ketika kecil ya, beliau berinteraksi dengan teman-teman kecilnya. Ketika beliau remaja memasuki jenjang usia sebelum dewasa, beliau mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan memikul tanggung jawab kemasyarakatan. Nah, ini juga menjadi pointing ya, yang penting bagi kita agar mengajarkan anak-anak kita juga turut mengambil bagian bagian sosial ya, kemasyarakatan di dalam kehidupan dia. Ketika dia sudah remaja, ajarkan kepada mereka arti tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai bagian dari anggota masyarakat, sebagai bagian dari komunitas. Nah, kalau ada baksos begitu ya di lingkungan RT, suruh anak-anak kita terjun membantu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dulu melakukan itu. Ya, kemudian kalau ada acara-acara keremajaan ya, yang punya nilai positif, ya kadang-kadang nggak ada, banyak juga acara remaja yang nggak ada nilai positifnya, bahkan jadi ajang untuk maksiat. Ya, ini nggak boleh gitu kan. Nah, ini yang harus kita kita dorong anak-anak kita untuk melakukan itu. Dorong mereka untuk kemudian bersemangat ya, ikut dalam aktivitas kemasyarakatan yang positif ya. Apalagi sedangkan komunitas banyak ya. Ada komunitas penjaga sungai ya, komunitas pencinta hewan ya. Komunitas pencinta alam semesta, pencinta alam, alam semesta ya. Nah, ini bagus ya kalau kemudian anak-anak kita didorong, tetapi tentu ada koridor-koridornya, ya, ada batasan-batasan syariatnya. Ya. Kalau dia laki-laki, ya jangan sampai kemudian dengan mudah ya bergabung, bercampur dengan perempuan ya, ketika dia berada di dalam komunitasnya. Tetap kita jaga. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau sudah mulai beranjak dewasa, ya juga mengambil tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang harus bisa menafkahi keluarga. Gitu kan. Rasulullah pernah berdagang, ya, dan pernah 2 kali dalam melakukan perjalanan perdagangan. Yang pertama sebelum beliau balik ya, bersama dengan pamannya yang kemudian ketemu dengan pendeta Bukhaira ya, itu sebelum beliau balik ya. Yang kedua kemudian ketika beliau sudah bekerja dengan Sayyidah Khadijah. Nah, jadi setelah balik kemudian beliau melamar kerja ya, lalu diterima oleh Sayyidah Khadijah. Ya dulu Rasulullah ini pegawainya Sayyidah Khadijah. Jadi jatuhnya bawahan ya, menikahi atasan. Menikahi bos ya. Beliau pernah bekerja dengan Sayyidah Khadijah sebagai pedagang. Ya, jadi anak-anak kita juga kita ajarkan tuh bagaimana tanggung jawab mencari nafkah. Dari kecil kita ajarkan nih bagi orang, apalagi orang tua yang kerjanya berat begitu kan. Tunjukin ke anak-anak, bawa sekali-kali anak kita tempat kerja, lihat nih kerja bunda, kerja ayah gitu kan. Nanti biar dilihat bagaimana kita susahnya ya, bekerja mencari uang. Sehingga kemudian dari situ mereka tidak mudah menghambur-hamburkan uang. Ya. Mereka tidak mudah kemudian marah-marah ketika kan banyak kasus begitu ya. Ada anak yang kemudian marah kepada orang tuanya gara-gara keinginannya tidak dipenuhi, minta motor nggak dikasih, marah sama orang tua. Ya. Bahkan ada yang tega membunuh ya, nauzubillah min dzalik ya. Yang sampai terjadi begitu. Nah, kenapa? Ya, bisa jadi ketika kecil dia tidak merasakan bagaimana tidak ada memori di dalam unconscious memorinya, di bawah memori bawah sadarnya bahwa mencari uang ya, orang tua kita mencari uang itu susah.
Beda kalau anak-anak itu kalau dari kecil sudah terbiasa. Ya, kalau di kampung-kampung tuh suka ya biasa orang tua nyuruh anaknya ya. Nih ke sawah, bawa makan bapak kamu. Ya, antarkan makanan ke bapak di sawah. Ini biar dia lihat ya. Dia bawa makan siang gitu kan ke sawah, dilihat bapaknya lagi macu keringetan kejemur matahari di panas. Itu kebayang sama mereka, ya Allah, ternyata untuk menghidupi keluarga, untuk memberikan dia makan itu berat. Ya Rasulullah itu pernah diajarkan oleh Abu Thalib untuk itu tadi, merasakan bagaimana nyari duit dengan dagang gitu ya. Yang punya ini bagi orang tua yang punya bisnis kuliner atau bisnis toko atau apa, sekali-kali anak-anak ini ya, ke toko biar dia tahu bagaimana ya, susahnya mencari uang, ya, susahnya mencari nafkah, sehingga mereka tidak mudah marah-marah, uring-uringan ya, atau berpoya-poya begitu kan ketika diberikan uang oleh orang tuanya. Mereka harus tahu gitu kan. Ya, atau yang dokter sekali-kali bawa anak-anak itu ya, tunjukin bagaimana beratnya kerja dokter gitu ya. Istri saya itu suka bawa anak saya itu. Beliau kan dokter gigi. Oh ternyata capek ya, bunda nyabut gigi orang. Belum lagi ngebor-ngebornya itu ya, kalau gigi ini. Sehingga kemudian adalah bayangan memori ya, di dalam pikiran dia. Menjadi bekerja itu bukan hal yang mudah. Nah, sehingga nanti ya, ketika ada apa-apa ya, dia tidak mudah marah-marah. Nah, itu yang saya rasakan ya. Alhamdulillah anak-anak ini ya, ketika dia tahu ya beratnya kita ya, bekerja ya, untuk mereka nggak ngoyok, nggak banyak minta gitu ya. Dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih pun ya mereka paham ya bahwa memang kondisinya ya memang lagi nggak ada uang begitu ya. Nah, ini pentingnya ya. Bagaimana kemudian kita mengajarkan ya anak-anak supaya paham ya beratnya mencari nafkah sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau juga pernah ikut dalam peperangan ya, saat beliau belum balik ya. Di dalam banyak buku Sirah Nabawi juga dikatakan ya bahwa Rasulullah pernah terlibat di dalam perang Fijar ya, perang antar suku-suku Quraisy ya, kabilah-kabilah yang ada di Arab ketika itu ya. Maka Rasulullah kemudian membantu ya paman-pamannya dengan memungut ya panah-panah musuh. Panah-panah itu kemudian dipakai lagi untuk nyerang musuh. Dikumpulin panah, dapat panah cep, wah nempel ke tembok, diambil sama Rasulullah, kumpulin kasih lagi ke pasukan pemanah. Ya. Kebayang gak tuh? Ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini ya, pernah merasakan itu, ya, masa-masa genting, masa-masa sulit, masa-masa rumit di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beliau. Dan juga penting bagi kita untuk kemudian melibatkan anak-anak kita. Ya, sedikit melibatkan anak-anak kita di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, sedikit aja, supaya dia tahu ya bagaimana kemudian tenangnya kita menghadapi masalah-masalah itu. Nah, ajak jalannya ketemu anjing di jalan gitu, genting itu. Nah, itu ajarkan ke mereka untuk tenang. Nah, kalau ada anjing ya, jangan panik ya. Nah, ini ajarkan caranya gitu kan, sehingga dia bisa mengawal emosinya. Ya, kalau debat nanti dia nggak gampang emosi, gitu. Gitu ya. Itu contohnya. Ya. Dan Rasulullah SAW ya kalau berbicara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membimbing beliau ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ashkari ya,
Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Nah, itu tadi ya, fase-fase dalam kehidupan beliau, karena orang tua beliau sudah tidak ada. Maka yang mendidik Rasulullah SAW langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan dari Rasulullah SAW. Ya. Dan karena itu kemudian ya, ketika beliau memiliki anak, ya, pola-pola yang beliau lakukan ya, kurang lebih sama beliau terapkan kepada anak-anak beliau. Sehingga kemudian kalau kita perhatikan ya, anak-anak Rasulullah SAW yang hidup sampai dewasa itu semuanya menjadi cahaya mata keluarga. Semuanya menjadi muslim ya, dan tidak ada yang bertentangan. Ya, sekalipun ada putri Rasulullah SAW yang kemudian menikah ya dengan anaknya Abu Jahal ya masalahnya. Tapi pada akhirnya beliau hijrah juga. Dan suami masuk Islam juga. Jadi mendapatkan support ya Rasulullah SAW dari putri-putrinya, ya, dari anak-anak beliau. Tidak ada yang membangkang, tidak ada yang kemudian berseberangan ya, dengan pemikiran, ya, harapan dari Rasulullah SAW. Karena memang pola pendidikannya sama. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah SAW ya, dalam peri kehidupan beliau, lalu kemudian beliau terapkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anaknya. Maka demikian juga kita ya, berbicara anak-anak kita coba bagaimana kemudian ya, menjadikan anak-anak kita idola ya Rasulullah SAW, mengidolakan Rasulullah SAW, mengagumi Rasulullah SAW, ajarkan kepada mereka ya, kisah-kisah ya, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW adalah pribadi yang begitu agung mulia, sehingga kemudian ya, tertanam ya di dalam diri dia ya, semangat untuk meneladani kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Kalau dia nanya, Bapak kenapa sih bawa-bawa saya ke sini? Ini kan susah gini nih. Kamu tahu Rasulullah SAW pernah juga ngalamin yang kayak gini-gini zaman kecil-kecil dulu, ya, biar kamu tahu. Sehingga dikaitkan ya apa yang kita lakukan dengan kehidupan Rasulullah SAW dulu. Ya. Kadang saya suka merintahan, saya tutup pas maghrib tuh ya, tutup hordeng itu Kenji gitu kan. Nah, itu suka saya selipkan pesan Rasulullah dulu begitu ngajarin kalau maghrib ya. Semua tirai ditutup, nggak boleh ada yang terbuka, jendela tutup, pintu tutup, tirai tutup. Itu Rasulullah ngajarin begitu. Jadi biar dia tahu ya, oh bahwa orang tua saya ya, menginginkan saya ya mengidolakan Rasulullah SAW, sehingga kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang baik sebagaimana ya, proses ya yang jalan Rasulullah SAW dari seorang anak yatim kemudian tumbuh menjadi seorang pemimpin yang besar, yang terbesar ya di dalam sejarah kepemimpinan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.